Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama oleh Ibu Sarma dari Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Kemudian nanti yang kedua 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 22 oleh Ibu Nerliana. Ibu Sarma persilakan. Shalom Pak Agus, shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 73. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dengan pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian. Terima kasih Bu Sarma, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam pembacaan kedua 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 22. Ibu Nerliana persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat,
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang, bukan Yahudi, mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikian. Terima kasih Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di Zoom, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Persilakan Pastor. Ya, haleluya. Luar biasa. Suara saya nggak noise ya, nggak berisik ya. Bagus Pastor, bagus. Ya. Oke. Sebentar, saya spotlight. Nah, oke, haleluya. Ya, jadi saya baru ketemu dengan beberapa sahabat kita yang ada di luar kota ya. Nanti kita ada sharing luar biasa, ya ini senior-senior, ya orang-orang yang sudah sepuh. Nanti ya saya ngobrol-ngobrol dengan mereka, wah luar biasa ya, luar biasa iman mereka, cinta mereka di
usia yang sudah sangat lanjut ya, udah yang 80 tahun, ada yang waduh udah masih sehat, masih gagah, masih banter suaranya, saudara. Wah, dan benar-benar sehat ya, setiap hari jalan 10.000 langkah katanya ya, 10.000 langkah tiap hari, 10.000 langkah itu berarti kira-kira 8 kilo itu, saudara. Dia jalan 8 kilometer, dari luar biasa ya. Nah, saudara, mereka orang-orang yang mencintai Tuhan ya dengan setia ya, bahkan di akhir hidupnya mereka bukan orang yang apa namanya hura-hura suka apa namanya hura-hura gerejani itu ya, hura-hura gerejani itu yang KKR, pergi, wah ada pendeta ini, wah ikut-ikutan begitu ya. Enggak ya, mereka orang yang tenang, mereka cinta Tuhan ya, bahkan mereka punya kontemplasi, punya meditasi firman ya. Dari caranya mereka nggak banyak tahu teori Trinitas, Trinitas, ditanya Trinitas, mereka juga bingung Trinitas itu. Mereka tahu Trinitas tapi bingung Trinitas itu apa. Tetapi mereka cinta Tuhan, saudara. Mereka berdiakonia ya dengan rajin. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh setia di dalam masa-masa sulit mereka ya. Nah, ini rahasianya, saudaraku. Kemarin kita belajar, saudara. Kalau pencobaan itu akan membuatmu itu setia kepada Tuhan. Di saat-saat Anda sukacita, lagi senang banyak duit, lagi melimpah, lagi segala sesuatu berjalan lancar, isinya cantik, ya suamimu kaya, ya sehat semua, anak-anakmu ya semuanya oke, uangnya melimpah, badannya sehat, biasanya terus ini ya karakter kita nggak terbentuk. Kemudian kita mulai sedikit demi sedikit kita nyingkir dari Tuhan. Ya, kita coba-coba yang tidak benar. Tetapi ada orang yang seumur hidupnya dia sungguh-sungguh jaga hidupnya di dalam kesucian, di dalam kerendahan hati. Ya, apakah bisa demikian? Bisa, saudara. Bisa, saudara ya. Ada orang-orang yang bisa seperti itu, saudara. Yang bisa menjaga hidupnya. Maka orang-orang ini juga dijaga Tuhan. Dia juga tidak mengalami badai pencobaan yang aneh-aneh. Dia juga tidak mengalami penyakit yang aneh-aneh. Karena dia sendiri jaga hidupnya. Dia jaga mulutnya. Dia jaga hatinya. Dia jaga matanya dari yang nggak benar. Dia tetap hidup dalam kerendahan hati. Sehingga orang-orang ini karena setiap hari dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan pelihara dia. Sampai kapan? Sampai bosannya dia untuk hidup kudus. Itu beneran ya, saudara. Saya selamanya selalu beruntung, saudara. Begitu saya lepas dari kuliah, saya benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan ya. Betul-betul saya jaga itu. Lalu apalagi sudah menikah ya, wah nggak ada cobaan, nggak ada tantangan apa-apa, saudara. Ya, kalau anak muda kan tantangan paling repotnya kan berfantasi seks yang nggak benar kan. Nah, sudah menikah apalagi ya, saya menikah dengan wanita yang saya idam-idamkan ya, saya hidup ya memang ya kita jaga dalam kekudusan ya. Selama saya jaga kekudusan, orang hajar saya, nggak ada yang mempan, saudara. Nggak ada yang mempan. Ya, orang mau pukul saya, mau khianati saya, ya, kresek-kresek, nah itu yang tadi saya tanya. Nah, itu yang tadi saya tanya, suaranya noise enggak? Oke, sudah saya matikan kipas anginnya. Ya, orang mau khianati saya, orang mau jahat sama saya, ya nggak mempan, saudara. Bahkan ketika saya mau pindah kerja karena saya merasa di situ sudah nggak baik, saya dapat kerjaan yang gajinya 2 kali lipatnya gajinya ya, dengan fasilitas yang lebih baik, dengan suasana yang lebih baik,
kayak dimanja sama Tuhan. Saudara tahu nggak resepnya cuma apa? Rendah hati. Kalau lagi disakiti, datang sama Tuhan, aku harus apa Tuhan? Bukan, wah aku tidak suka sama orang, aku dendam. Oh enggak, saudara. Aku harus apa Tuhan sama orang ini? Simple ya, jaga hidup di dalam kekudusan, tetap rendah hati. Selama saya hidup di dalam hal-hal itu, Tuhan akan luputkan, Tuhan akan lindungi, Tuhan bela, Tuhan akan berikan keberuntungan. Sehingga semua orang bilang saya orang beruntung, saudara. Ya, orang yang beruntung. Anak buah saya ini ada yang sudah S3, ada yang S2, padahal saya cuma S1 pertanian. Ya, dulu bahasa Inggris saya masih belepotan, saudara. Sekarang mendingan ya, TOEFL saya 500, mendingan TOEFL 500. Ya, walaupun masih belepotan juga, tapi lebih baik, dapat ngomong. Nah, bisa begitu ya? Bisa. Karena beruntung, saudara. Orang-orang yang jaga hidupnya di dalam perkenanan Tuhan, hidupnya akan beruntung. Karena dia sangkal diri pikul salib setiap hari. Sehingga Tuhan tidak perlu mengizinkan pencobaan itu datang padamu untuk sangkal diri dan pikul salib. Ya kan? Karena sebelum itu datang, saya sudah lakukan sangkal diri pikul salib di dalam kerendahan hati dan kekudusan. Cinta Tuhan. Sampai suatu ketika, ya saya bosan, saudara. Kenapa? Saya lihat teman-teman saya, bininya 3, ceweknya apa namanya, istrinya, ya dibawa nama dirangkul, dibawa begini kemana-mana pergi. Ya, terus saya melihat anak buah saya, ya dia punya bisnis sampingan ya. Wah, kalau misalnya gaji saya 20 juta, gaji dia cuma 4 juta, tapi mobil dia lebih bagus dari saya, karena dia punya bisnis-bisnis sampingan. Ya, sampai perusahaan kami itu sampai kejang-kejang itu pokoknya udah dipecat orang itu, gimana caranya. Akhirnya mengundurkan diri sendiri ya, karena di ya, politik kantor biasa. Tapi memang tidak boleh ya, karena untuk kerja sama orang itu jangan terus dagang sendiri, apalagi dagang yang sama dengan punyanya kantor, jahat, tidak boleh itu, saudara, tidak etis ya. Orang itu jangan ya, Anda lagi jadi karyawan di perusahaan pupuk misalnya, terus Anda bisnis pupuk, ini kan pupuk yang lainnya, jangan. Kalau Anda karyawan perusahaan itu, ya Anda harus all out sama dia, jangan punya dagang sendiri, nanti ruwet. Nah, ini kejadiannya sama begitu. Ya bisnis sendiri, saudara. Dan itu ceweknya banyak, teman-temannya banyak, saudara. Dia udah punya istri, wah tapi dia nanti ada sini, ada, pokoknya setiap kali nanti ada artis datang sama dia, wah dia bisa tidur sama artis itu, saudara. Aku lah ya pengen lah ya, lama-lama tuh pengen, saudara. Padahal tadi jaga hidup dalam kekudusan, saya iri saya, kok orang itu hidup enak ya, kok orang enak aja dia yang rezekinya banyak. Saya ini sampai ke wah sama preman ini, wah, karena kita dulu di perkebunan kan, saya kerja di perkebunan kan, tanah wah, padahal sebagai seorang misionari, saya kan tent maker itu saya misionari, tapi saya mensuplai diri saya sendiri ya. Jadi gaji saya lumayan, saya bisa suplai pelayanan saya. Tapi saya lihat anak buah saya ini, wah hidupnya bergelimang harta, padahal anak buah saya, ya setiap kali ada artis, wah pokoknya diajak jalan, pokoknya gitu ya. Ya mau diapain, dimek-mek di apa saya nggak ngerti deh pokoknya ya. Kalau dari ceritanya mah udah dimandiin segala macam, dah pokoknya udah nggak jadi nggak segala macam. Lama-lama ya kepengen saya ngeliatin, nah itu saudara. Tapi iman saya dan amin saya tetap teguh, saudara. Jangan ya, iman dan amin selaras, jangan khawatir, saudara. Saya tiap hari saya masih memberitakan Injil kampung-kampung. Wah, Tuhan jaga, kepengin, wah enak banget itu ya, kepengin. Lalu saya ketika saya ditawari kerja, ya gaji lebih besar dan memang saya bisa mengembangkan pelayanan saya yang lain. Pindah saya, saudara. Di situ beda, ternyata lebih edan lagi, saudara. Waduh, ngeri-ngeri, saudara. Pokoknya entertainnya tiap hari. Wah, akhirnya terakhir saya nyangkol di sebuah perusahaan yang tiap hari saya nyangkolnya di Alexis, saudara. Coba bayangin, coba. Itu tiap hari kita nyangkolnya ya di sana, saudara. Nah,
Saudara, teman-teman saya itu ya, yang lobbynya di situ, wah itu orang-orang top gitu ya, orang-orang punya duit semua itulah, yang wah duitnya itu istilahnya itu wani piro lah gitulah ya. Saya ngeliatin kok orang ini duitnya banyak, padahal suka pergi ke tempat-tempat beginian. Saya lihat sana, namanya otak mikir. Saya berangkat jam 5 pagi, sampai rumah jam 2. Waktu itu saya sudah di Jakarta, saya sudah nggak pelayanan lagi. Gaji makin gede, ya. Nah, ini saudara, hati sudah mulai tidak setia. Sudah tidak ada waktu lagi untuk memberitakan firman. Jam 5 bangun, jam 12 sampai rumah. Coba bayangin, kapan saya mau memberitakan Injilnya? Sepanjang hari saya meeting. Wah, itu pekerjaan paling stres yang pernah saya jalani, saudara. Melek mangkat. Cicilan saya banyak, mobil saya 3. Cicilannya oke. Mobil saya 3. Wah, hidupnya dari hari dari cicilan ke cicilan. Itu geblek. Saya ngalami benar-benar hidup yang kacau balau itu ya. Nah, disitulah ya makin jealous saya. Gimana caranya bisa cari uang yang lebih banyak lagi ya? Itu tuh lihat tuh, entertain ke sana tiap malam dia dari mulai jam 7 sore sampai jam 4 pagi dia tuh di Alexis, saudara, kerjanya tuh nongkrong aja gitu, cuman minum whisky setiap kali saya datang gitu ya, karena saya temani. Wah, ini kalau ada barang baru gitu ya, ini barang baru nih. Oh, barang baru apa tuh? Barang baru. Oh, ini baju Batman, barang baru, baju Batman lagi. Ya, pokoknya bikin iri. Anda kalau ketemu orang itu, wah sempurna, saudara. Isinya di rumah baik-baik, cantik. Ya dia tetap di Alexis, ada barang baru. Dia yang pertama kali masuk kamar pas dulu, nyoba, pas nggak nih, ya kan? Edan, saudara. Gimana nggak bikin ngupeng, saudara, ngeliatnya tiap hari begitu. Ya, tiap hari dia mau ngeluarin duit itu, jadi tasnya dia begini merah semua itu, baru langsung begini, dihitung nyawernya tuh, wah, kalau dia datang itu udah kayak Sinterklas, saudara. Wah, semua tuh koko kenal semua di situ, saudara. Wah, udah gitu dia bahasa Mandarinya jago lagi ya, bahasa Mandarinya. Coba gimana kepalamu nggak mupeng lihat begitu, saudara. Tiap hari ya, akhirnya ya, iman saya kuat, tetap kuat, tapi amin, akhirnya lama-lama jebol juga, saudara. Akhirnya si Amin ini tidak tahan, saudara. Kenapa iri dengan kemujuran orang fasik? Padahal saya itu dari SD bayar sekolah sendiri. Kere saya, saudara. Pernah bayangin nggak? Dari kecil sini orang kere. Tiba-tiba saya bisa keliling dunia dari saya kerja itu. Padahal saya sini cuma lulus sekolah ya agroteknologi, lumayan sih ya. Tapi sekolah gampang itu, sambil tidur aja. Saya jadi asisten dosen 4 mata kuliah itu. Saking gampangnya kuliahnya, saudara. Ya IPK saya nilainya selalu A, B, A, itu semua. Ya, Tuhan kasih kemujuran demi kemujuran, nggak ada yang bantu saya. Saya dari nol jalan sendiri. Nah, saudara bantu saya nggak ada, saudara. Beneran nggak ada ya. Saya dari SMP itu bayar sekolah sendiri sampai kuliah, sampai hari ini saya S2, S3 saya bayar sendiri, saudara, nggak ada yang bayarin. Sampai hari ini saya selesai doktor teologi bayar sendiri. Ya, bayangin, Tuhan kasih kemujuran demi kemujuran. Tapi ada orang-orang fasik yang punya harta melimpah. Kemarin kita cerita ya, hari apa tuh, hari Minggu atau hari kemarin ya, kalau Anda pengen hidupnya senang, maunya senang-senang, saya apa kesenangannya dalam Kristen, yang pokoknya yang senang-senang, ya, yang duitnya banyak, istrinya cantik, ya kalau bisa istrinya 4, 5, 6, wah kalau bisa saya bisa ini punya jadi orang kaya, rumahnya 10. Minta sama setan nanti dikasih. Oh benar, saudara, dikasih sama setan. Ya, dikasih. Mau ujungnya nanti apa, Anda minta aja sama setan pasti dikasih. Ya, siapa itu? Rihanna, artis siapa itu, bilang, kalau kamu sudah bosan minta sama Yesus, cobalah Satan. Dia cobalah minta sama Satan.
Wah, ngeri soal itu lagunya sampai itu lagunya itu ya. Serem sekali soal if you fail with Jesus, try Satan. Dia bilang begitu. Wah, edan saudara. Minta sama setan dikasih saudara, tapi bayarnya nanti di belakang. Tagihannya sama bunganya 40 lipat. Kalau kamu ikut Yesus, kamu bayar dari depan, saudara. Sangkal diri, pikul salib. Kalau kamu ikut setan, barang ambil dulu, bayar di belakang. Tidak bisa kamu bayar, cambukin sampai lunas, dan itu nggak bakal lunas-lunas. Ya, oh kita ngalamin, saya ngalamin, saudara. Akhirnya saya, karena saya iri kepada orang fasik, saya nggak usah cerita orang lain, saya sendiri, saudara. Nggak usah cerita orang lain, betunggale. Saya sendiri, saya ngalamin. Saya iri kepada orang fasik, Tuhan. Saya capek bikin baik, Tuhan. Saya pengen bikin yang jahat. Nah, sampai di malam-malam itu ya merencanakan kejahatan di tempat tidur. Nah, ini kita belajar ya. Saya ngomong-ngomong sama anak. Ini begini, ini begitu, nanti begini, begini. Ini kalau begini, begini aja, gino. Ya begono, ya begini. Wow, pokoknya semua dirancang-rancang. Setiap mau tidur kita debat, saudara. Oke, siap ya? Oke. Oh. Karena waktu itu memang saya sudah marah sama pendeta-pendeta, kan saya dikecewakan pendeta ini, pendeta itu. Wah, semua pendeta ya ributnya sama pendeta, ya. Pendeta ya ributnya sama pendeta. Nah, tetapi waktu itu ya kita udah mumet, saya bilang, udah, kita masuk sekuler aja sekalian, jangan tanggung-tanggung. Dulu kan kita kerja sekuler buat membiayai pelayanan saya. Sekarang enggak, nyemplung sekalian, sekuler sekolah. Nah, itu saudara, karena saya cemburu dengan orang fasik, saya lupa. Saya tidak ingat, saya dari zero to hero, dari nol sampai jadi sesuatu. Telunjuk saya ini berkuasa, saudara. Kalau saudara tahu ya, cara marketingnya saya ngeri, saudara. Pokoknya tidak pernah gagal yang saya jual itu. Ya, yang saya jual, barang yang saya launching tidak pernah gagal. Dan selalu break ya, selalu break target nasional ya. Saya kan direktur marketing nasional kan dengan sendirinya. Tapi saya lupa mengapa saya bisa mencapai itu. Karena saya memberitakan Injil. Saya punya urapan, saudara. Karena ketika saya dipres, difitnah, saya selalu mengalah. Nggak pernah saya lawan. Saya selalu mendoakan orang-orang yang jahat sama saya. Saya lupa, saya bisa selalu lolos. Saya bisa mencapai itu karena saya memberitakan Injil, karena saya selalu mengalah, karena saya jaga hidup saya dalam kekudusan. Saya lupa kalau semua itu benar-benar hoki keberuntungan. Nah, teman-teman saya gimana? Wah, mereka sikut sana, sikut sini. Wah, telikung sana, telikung sini. Wah, jungkir balik. Supaya mereka berhasil, kalau perlu cari dukun, cari setan, cari apa. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Tidak ada kesusahan yang ditambahi di dalamnya. Itu bahasa aslinya bunyinya begitu. Ya, berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Ya, kalau dalam LAI kan bilang berkat Tuhan yang jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Tetapi aslinya bunyinya begini, berkat Tuhan yang membuat kita kaya dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Orang mau berhasil seperti itu, ya sampai dia punya bini 9, wah dia kudu dukun ini, dia punya cincin ini, kudu nyuci keris ini, kudu wah segala macam. Saya enggak perlu, saya cuma datang sama Tuhan. Setiap kali difitnah saya doakan orang itu, saya nggak mau niat jahat. Pokoknya saya selalu tulus sama Tuhan. Tuhan beri keberuntungan demi keberuntungan. Ya, yang bela selalu orang-orang yang lain, tiba-tiba ada malaikat-malaikat penolong datang membela saya. Dan setiap kali saya ada masalah habis difitnah, lolos difitnah, gaji saya pasti naik, saudara. Saya pernah setahun gajinya naik 2 kali. Dalam setahun gajinya naik 2 kali, saudara. Saya pernah setahun yang edan itu saya ngeri. Wah,
lupa, ya, lupa. Karena saya cemburu kepada orang fasik, bahwa itu semua karena pengurapan. Demikian juga dengan Anda. Ya, Anda cari Tuhan sungguh-sungguh, cari kerajaannya di mana Yesus yang jadi Tuhan dan juru selamat. Yesus sebagai raja. Kalau Yesus sebagai raja berarti kita dulos. Cari balik. Kalau Anda lakukan itu, ya, dan setiap hari dalam hidup dan diakonia marturia, kekudusan dan kerendahan hati, baca firman tiap hari, pasti hidupmu beruntung. Tetapi jangan iri kalau ada orang yang lebih, kelihatannya lebih dari Anda. Rumput tetangga itu memang selalu lebih hijau, saudara. Tapi kalau disamperin, sama saja. Isinya telek asu, sama saja. Pak Andreas itu kembali ke rumah saya, bikinnya bilang, hati-hati, kan banyak ranjau. Pak Hawi juga. Nah iya. Jaga rumputmu, jaga periuk nasimu di dalam, jangan pernah kencingi rezekimu, berkat yang dari Tuhan, jangan dikencingi, jangan dilanggar. Ya, memang orang fasik itu bikin kamu iri, sampai akhirnya kita tinggalkan Tuhan demi kita agape kepada dunia. Itu Demas agape pada dunia. Saudara tahu nggak sih agape kepada dunia? Berarti Anda mencintai dunia tanpa syarat. Loh, kok bisa, Pak? Kan pengen enggak. Kamu cinta dunia tanpa syarat. Apa yang dunia berikan kepadamu? Enggak ada. Tapi kamu cinta dunia tanpa syarat. Kamu kejar itu dunia. Kamu cintai itu dunia. Makanya agape kepada dunia itu ngeri. Mencintai dunia menjadikan dirimu adalah musuh Allah. Dulu kita sudah pernah belajar juga. Kalau kamu hidupmu ingin hidup mewah-mewah, kamu senang dengan barang mewah, bukan barang bagus ya, barang mewah. Menjadikan dirimu sebagai musuh Allah. Bayangin pendetamu bikin begitu. Bagaimana kamu tidak kepengen, kan ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Pendetamu begitu, ya jemaatnya juga begitu. Akhirnya banyak orang-orang Kristen, termasuk saya, ke sana. Ukurannya materi. Ikutilah teladanku seperti aku ikut teladan Kristus. Aku memang miskin, tetapi memperkaya banyak orang. Kita ada yakin ada 300 ya. Bukan saya, Anda, dan kita semua. Hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Cukup, bahkan melimpah, tetapi bukan bermewah-mewah. Makanya hindari pendeta-pendeta yang bermewah-mewah, itu membuat kamu kayak Demas nanti. Akulah yang lagi dulu saya di gereja yang hamba-hamba Tuhan, ya semuanya kincong glamor. Ini hamba Tuhan ini hamba Tuhan besar loh, dari Jakarta. Saya ini kucingnya Tuhan tuh. Ya kemarin saya ceritakan. Nah itu saudara. Aduh, Anda diiming-imingi sama pendeta-pendeta begitu. Tinggalkan gereja yang hamba Tuhannya itu mewah. Bocai, bocai. Tinggalkan itu hamba-hamba Tuhan bocai. Tidak kepake, tidak berguna, saudara. Nanti membuat hidupmu nanti kayak Demas. Pergilah ke hamba-hamba Tuhan. Ya, tadi kan pengen lihat guru-guru yang glamor, yang tepuk tangan bagi saya, bagi Tuhan, tapi kan bohong dia bagi saya maksudnya kan. Coba Anda tepuk tangan diam aja gini di depan satu baris. Dan kali kalau ke gereja ya, ke gerejanya Gilbert misalnya gitu kan, coba Anda semua 20 orang di depan semua. Terus nanti beri kemuliaan bagi Tuhan saudara, Anda gini saja. Nanti dia coba ngomong ngamuk-ngamuk. Berarti bukan bagi Tuhan, bagi dirinya sendiri, saudara. Itu sudah saya tes, saudara. Sudah saya tes, saudara. Beneran saya dan kalau gitu-gitu, saya tak tes, saudara. Beri kemuliaan bagi saya. Nah, coba ngomongnya bagi Tuhan, tapi dalam hati itu Helel ben Sakar, saudara. Helel, kan dari kata haleluya kan. Kalau Helelnya bukan Hel El Yehova, El Yah, kalau Yah kan di belakang, kalau Yeh di depan, El haleluya. Kalau kamu tidak berikan kepada Yehova, maka kamu sedang
curi itu kemuliaan buat dirimu sendiri kan. Nah, kalau kamu sedang curi itu kemuliaan buat diri, kamulah setan. Orang-orang yang mencuri kemuliaan itu. Nah, jadi Anda harus punya komunitas yang semua hidupnya dalam sederhana, sehingga Anda tidak bersaing. Oh, saya baru beli ini Louis Vuitton, saya baru beli ini merek-merek, saya sudah sampai dengar apa, saya merek apa, saya merek-merek. Maklum ya, kita orang kampung, tapi mendingan begini, kita nggak tahu merek-merek, jadi nggak kepengen beli. Anda hidupnya sederhana. Tiap hari hidupmu, komunitasmu sederhana. Tiap hari Anda melihat orang yang khotbah juga sederhana hidupnya. Ya, istrinya juga tidak glamor, tidak kumyuk, tidak ding, rambutnya badai membara, apa segala macam. Waduh, tidak perlu, saudara. Ya, sederhana. Akhirnya kita hidupnya sederhana. Ya kan? Enak kan? Semua kita tidak bersaingan, semua saingan. Ses, itu beli di mana? Beli di Tanah Abang. Udah enak, ada Pak beli di Tanah Abang. Saya beli di mana? Oh, itu saya beli di Singapura. Saya pergi ke ini, ke itu. Gigit jari itu, ada temannya dijak ngomong. Kasihan, jangan ya. Beli di mana? Di Tanah Abang. Aku nanti beli ke sana, ya beli ke bodongnya 10. Enak kan? Beli di mana? Beli di Mangga 2. Enak kan? Pak, kok mentalnya begitu sekali, Pak? Oh iya, hamba Tuhan itu harus sederhana. Jangan. Awas kalau memberikan saya Rolex, tak jual. Sorry, ngarep. Enggak, tapi tak jual ya. Kemarin saya nanya, kalau kamu dibelikan Rolex, kok tak jual? Nanti kalau saya dibelikan Rolex dan dijual, saya pakai Rolex. Terus nanti ada orang lagi mau ngasih saya, mau ngasih uang, mau ngasih persembahan kasih. Aduh, saya ngasih persembahan kasih cuma 5 juta. Pak Pendeta, jamnya Rolex. Malu, nanti nggak jadi ngasih, saudara. Mendingan tak jual. Jujur amat. Haleluya. Oke. Silakan, Pak Agus. Tuhan Yesus berkati.